Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa, 17 Juni 2025, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kau perkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah menggunakan waktu. Berdasarkan surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20 demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar ungkapan time is money. Waktu adalah uang. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa begitu berartinya waktu. Tiap menit, tiap detik, atau bahkan sepersekian detik gitu ya. Ataupun setiap saat dihargai dengan nilai uang. Di mana uang merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan semua orang. Waktu yang terbuang percuma dapat dinilai sama dengan pemborosan uang, atau bahkan kehilangan uang yang seharusnya dapat dihasilkan dalam waktu yang terbuang itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini, pemanfaatan waktu dipakai untuk melihat dua jenis orang, yaitu orang bebal dan orang arif. Kalau kita memberi pengertian, orang bebal adalah orang yang sukar mengerti gitu ya, atau tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam pikirannya. Nah itu pengertian orang bebal. Atau juga bisa berarti orang bodoh, gitu, orang bebal. Sedangkan orang arif adalah orang yang bijaksana, mudah paham atau mudah mengerti begitu. Dan juga bisa berarti orang yang cerdik dan pandai. Nah itu orang arif.
Dalam ayat 16 dan 17 dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus dipakai Tuhan menyampaikan firman-Nya demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang percaya sebagai anak-anak Tuhan harus mempergunakan waktu sebaik mungkin, dalam arti mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan menggunakan waktu untuk berlaku sesukanya sendiri, dengan memilih berbuat yang enak dan menyenangkan semata, padahal tidak sesuai kehendak Tuhan, karena terpengaruh dan terseret pada hari-hari yang jahat ini. Dalam ayat 18-20 juga dinasihatkan agar hidup kita penuh dengan roh. Roh di sini adalah Roh Kudus, agar kita tetap hidup di dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan, serta mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebetulnya bacaan kita pada saat ini berkenaan dengan ayat-ayat sebelumnya. Misalnya ayat 1 dan 2 dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di sini dinasihatkan untuk menjadi penurut-penurut Allah sebagaimana anak-anak yang kekasih yang menjadi milik Kristus karena Kristus telah berkorban untuk kita. Dan kemudian ayat 8-10 ditegaskan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di sini kita bisa mendapatkan pengajaran bahwa dalam menggunakan waktu kita harus mengingat, menyadari, dan selalu menghayati bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita telah hidup di dalam terang. Oleh karena itu, karena kita sudah menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang, baiklah kita senantiasa menggunakan waktu di dalam terang dan sebagai terang. Karena Kristus sang terang hidup di dalam hidup kita dan kita hidup di dalam Kristus sang terang. Dalam kita menggunakan waktu, biarlah terang kita itu yang dirasakan sesama kita, sehingga mereka pun merasakan terang itu dan bukan sebaliknya, justru mereka melihat kita, merasakan bersama kita ada dalam kegelapan. Terang adalah hal-hal yang baik dan benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kegelapan adalah hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada pada Minggu Trinitas. Setelah beberapa waktu lalu
kita memperingati dan merayakan Hari Raya Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus. Oleh karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kita selalu hidup di dalam Tuhan. Dan jangan sampai hidup kita hanya dikuasai roh yang lain. Mari kita senantiasa menggunakan waktu untuk segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pagi yang teduh ini Kau perkenankan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami begitu berartinya waktu yang Kau anugerahkan bagi kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering menggunakan waktu untuk hal-hal yang hanya sesuai kehendak hati kami, padahal bertentangan dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, karuniailah kami kearifan, hikmat untuk menggunakan waktu dengan benar dan baik, untuk kami boleh menjadi bagian dalam karya-Mu yang dikuasai oleh Roh Kudus, untuk hidup senantiasa di dalam Engkau, sehingga kami di dunia ini menjadi saksi karya-Mu yang agung, dan hidup kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama, mendatangkan damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan hari ini di dalam naungan kasih dan kuasa Roh Kudus. Biarlah langkah-langkah hidup kami senantiasa memperhatikan dan menggunakan waktu dengan benar dan baik, sehingga kami dalam segenap hidup kami boleh menyatakan kasih dan kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, kami juga secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra. Berkatilah untuk boleh semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.